Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rasyad TV yang semoga dicintai oleh Allah Jalla wa Ala dan kami cintai karena Allah. Ya, kali ini kita kembali di program Mutiara Hikmah dengan serial Ibadur Rahman, dan di antara karakter Ibadur Rahman adalah yaitu sikap pertengahan di dalam membelanjakan harta. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang salah satu sifat yang tercela terkait dengan harta, yaitu sifat bakhil. Sifat bakhil adalah satu sifat yang tidak baik. Dan jika seseorang memiliki sifat ini, maka dia akan jatuh kepada kehinaan. Dan bahkan juga akan mengalami berbagai kesulitan di dalam hidupnya. Bahkan sampai kepada akhirat akan berakibat. Oleh sebab itu para pemirsa sekalian, merupakan satu keharusan bagi kita untuk mengetahui sifat ini agar kita bisa menjauh daripadanya, selamat daripadanya. Para ulama kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita. Mereka menerangkan tentang pengertian bakhil untuk dapat kita fahami. Di antaranya para ulama mengatakan definisi daripada bakhil adalah masyaqqatul i'ta, yaitu enggan, sulit ya untuk berbagi. Ya, satu sifat yaitu yang merupakan sifat tidak baik, yaitu sulit berbagi atau enggan memberi dari harta yang telah Allah karuniakan kepada dirinya. Sebagian ulama yang lain mengatakan makna daripada bakhil adalah yaitu man'u ma la yanfa'u man'uhu wa la yadurru badluhu, yaitu adalah menahan diri daripada memberikan atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat ditahan dan tidak bermudarat jika diberikan atau jika dilakukan. Itu makna daripada bakhil. Jadi suatu hal ya yang mana ketika kita menahannya, umpamanya menahan daripada mengeluarkan harta, yang mana menahannya itu tidak mendatangkan manfaat dan mengeluarkannya tidak mengundang mudarat, itu dikatakan dengan bakhil. Seperti diantaranya adalah ketika orang sulit di dalam mengeluarkan harta untuk menunaikan berbagai kewajiban. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya tidak sampai kepada tingkat wajib. Seseorang yang memiliki harta tersebut, di mana ya, dia menganggap barangkali bahwa kesenangan adalah dengan harta, sehingga sulit baginya untuk berbagi, dan dia menganggap itu akan mengurangi yaitu kesenangannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kalian jadikan tangan, yaitu tangan kalian atau tanganmu di lehermu, yaitu di tengkukmu, dan jangan pula engkau yaitu lepaskan, engkau bentangkan seluas-luasnya. Akan tetapi hendaknya pertengahan di antara keduanya, karena akibatnya adalah kalian akan jatuh kepada keadaan yang tercela dan kalian akan menyesal. Dalam ayat ini kita dapat pelajaran bahwasanya pengertian daripada meletakkan tangan di tengkuk, mengikatkan tangan di tengkuk, itu adalah sifat bakhil. Tidak mau mengulurkan tangan untuk berbuat baik, sampai-sampai untuk menunaikan kewajiban dia sulit mengeluarkannya. Sedangkan membentangkan tangan seluas-luasnya adalah yaitu sifat yang berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan harta. Kedua-dua hal ini merupakan hal yang tidak baik, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kita dengannya. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya sifat bakhil inilah sifat yang dimurkai oleh Allah. Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan bahwasanya ada 3 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah raja yang pendusta, kedua orang miskin yang sombong, ketiga orang kaya yang bakhil. Kemudian ada satu sifat yang dekat dengan sifat bakhil ini dan lebih parah, lebih buruk dari bakhil, disebut dengan sifat syahih. Sifat syahih, di mana para ulama menyebutkan bahwasanya sifat syahih ini adalah sifat bakhil, yaitu sifat enggan untuk mengeluarkan harta, berat untuk berbagi, dan diiringi dengan rasa tamak terhadap harta. Sampai-sampai kata para ulama, ketamakannya terhadap harta, di samping dia mempertahankan hartanya, dia pun mempunyai keinginan untuk meraih apa yang ada di tangan orang lain. Ini sifat syahih. Dan Nabi mengatakan bahwasanya di antara dekatnya hari kiamat, atau di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah tersebarnya penyakit syahih, yaitu tertanamnya penyakit syahih di dalam hati-hati manusia, yaitu tamak terhadap harta dan bahkan sampai saling menginginkan harta yang ada di tangan orang lain. Nah, sifat ini jika ada dalam diri seseorang akan menyebabkan rusaknya kehidupannya dan bahkan akan merusak hidup, sistem hidup di dalam bermasyarakat. Karena jika satu sama lain sudah saling susah untuk berbagi, bahkan ingin menguasai harta orang lain, maka akan menggiring dia kepada perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk yang akan merusak tata kehidupan bermasyarakat. Semoga kajian yang pendek ini bisa kita ambil faedah daripadanya, dan agar kita bisa terjauh daripada sifat bakhil ini. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya sifat bakhil yang paling buruk adalah yaitu yang sampai kepada keadaan orang enggan untuk mengeluarkan harta walaupun untuk kebutuhan dirinya sendiri. Berat mengeluarkan harta untuk kebutuhan dirinya sendiri. Semoga kita selamat daripadanya, terbebas daripadanya. Demikianlah penyampaian kita pada episode ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.